Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du. Nurahib bimajlis tahkim kama nurahib bimajlis ta'qib. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat, khususnya syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada suatu saat ketika nanti manusia akan menghadapi suasana yang sangat mencekam dan menakutkan. Di saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Jarak antara matahari dan manusia sangatlah dekat, sehingga yang dirasakan adalah kepanasan yang luar biasa. Air keringat mereka bercucuran mengalir. Ada yang memajir seseorang setinggi mata kaki, ada juga yang sampai menenggelamkan mereka. Pada situasi demikian, ada beberapa golongan yang akan Allah lindungi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dilhi yauma la dilla illa dillahu. Imamun adilun wa syabun nasa'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda wa rajulan yatahabba fillah izdama alaihi wa iftaraqa alaihi wa rajulun dzakarallahu fi khalwatin fafadat ainahu wa rajulun da'atu imra'atun data mansubin wa jamalin ila nafsiha wa qala inni akhafullaha rabbal alamin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluha ma tunfiqu yaminuhu." Rawahu asy-syaikhan. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi, di mana hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dan berkembang untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemuda yang hatinya tergantung di dalam masjid ketika ia berada di luar masjid hingga ia kembali lagi ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, dan berkumpul karena Allah. Yang kelima, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian hingga kedua matanya mengalirkan air mata. Yang keenam, seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang berkedudukan tinggi, berlimpah harta, berupa cantik jelita, namun laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Yang ketujuh, seseorang yang merahasiakan amalnya seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang dinimpakan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat asy-syaikhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya hanya ingin fokus ke dalam golongan yang kedua, yaitu syabun nasa'a fi ibadatillah. Golongan pemuda yang tumbuh dan berkembang untuk selalu beribadah kepada Allah. Hadirin, menjadi pemuda yang ahli ibadah dan kelak memperoleh naungan dari Allah tentulah tidak mudah. Perlu tekad yang kuat dan didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beribadahnya menjadi lifestyle atau hobi, yaitu kesenangan pada gilirannya menjadi sebagai kebutuhan. Jika seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Allah menjadi sebagai kebutuhan, maka kebutuhan hidupnya akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Al-ayah, sadaqallahul azim. Dan tidaklah ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Di antara hasil-hasil dari melaksanakan hal-hal positif dan melaksanakan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, yaitu menjaga dan merawat kesehatan jasmani dan rohani supaya kita terhindar dari penyakit dan meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah. Itulah makna terbesar yang terkandung dalam COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari para pemuda yang suka berjudi, yakni main remi, suka mencuri, yakni darmaji, suka membawa wanita ke sana kemari dan menghasilkan kehamilan di usia dini. Marilah kita hindari hal-hal seperti ini
Dan marilah kita tobat kepada Allah yang Maha Suci, yakni Allah Rabbul Izzati, dengan membacakan doa yakni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita senantiasa menjaga kesehatan jasmani kita supaya terhindar dari wabah COVID-19 ini yang sedang melanda di seluruh dunia. Karena tiada lain apabila santri sehat, Indonesia kuat. Selamat Hari Santri Nasional. Jangan hanya bangga menjadi seorang santri, tapi harus bangga dengan kontribusi yang harus diberikan sebagai seorang santri kepada negeri. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.